Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini aku masih bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit dari firman Tuhan. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu eh, apa ya temanya? Aku ngasih tema belajar dari semut. Oke, sebelum kita mengawali renungan pagi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur atas kasih setiamu, karena pada pagi hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk bisa merenungkan sedikit dari firman-Mu. Berkati ya Tuhan, Engkau urapi kami agar kami bisa memahami isi dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau sendiri yang berbicara ya Bapa, melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, ya sebelumnya mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa aku pakai pakaian rapi kayak gini ya. Ya jadi sebenarnya aku habis pulang rapat, jadi karena aku kebagian juga buat jadwal untuk memimpin renungan pagi, jadi aku sekalian lah langsung bikin renungan aja. Ya, oke, tadi tema renungan sudah aku sampaikan di awal, yaitu tentang belajar dari semut. Jadi sebelumnya aku mau tanya nih, gimana kabar teman-teman semua hari ini? Ya, aku harap semoga ya semua kalian sehat selalu lah dan dalam lindungan Tuhan. Oke, kalau kita berbicara tentang kemalasan, kemalasan itu merupakan gaya hidup sebagian orang, dan juga merupakan godaan bagi semua orang ya, bagi semua diri kita di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di Alkitab sendiri jelas mengatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk bekerja. Namun, ada manusia yang secara alami terdorong untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi ada juga manusia yang selalu bersikap acuh tak acuh, bahkan membutuhkan motivasi dulu untuk mengatasi kemalasan mereka. Nah, seperti yang ditulis Amsal 6 ayat yang 6 sampai 8, tertulis bahwa, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Amin. Nah, dalam ayat-ayat ini firman Tuhan berbunyi dan mengajarkan kepada kita untuk belajar kepada semut. Semut adalah seekor binatang yang kecil. Jumlah populasi semut sangat banyak sekali. Nah, mungkin kalau dikalkulasikan 10% dari semua total hewan merupakan semut. Dan jika ditotal, masa semua semut di bumi sama dengan total masa semua manusia di bumi. Mengapa populasi semut bisa demikian hebat? Ya, karena semut adalah binatang yang ahli beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Mereka gampang beradaptasi, dan umur semut pun hanya beberapa bulan saja. Berbeda dengan ratunya, semut bekerja hanya mampu bertahan hidup selama 45-60 hari saja. Namun ratu semut bisa hidup dan bertahan hingga berumur 20 tahun. Dan ketika sang ratu mati, koloni semut itu biasanya hanya bisa bertahan beberapa bulan saja. Lalu, apa yang kita bisa pelajari dari semut-semut itu? Nah, yang pertama, kita harus rajin dan pintar. Seperti yang tertulis di Amsal 6 ayat yang ke-6 tadi, selain terkenal rajin, semut lebih pintar dari apa yang kita pikirkan. Lalu yang kedua, kita juga bisa belajar dari semut, yaitu kita harus punya inisiatif. Seperti yang tertulis di Amsal 6 ayat yang ke-7, semut sangat kompak, ahli bekerja sama di dalam kelompok. Ia sangat berinisiatif mengumpulkan makanan dan mencari mangsa yang dilakukannya secara berkelompok. Diketahui ada spesies semut karnivora di Afrika dan di Asia yang bisa membunuh dan memakan binatang lain yang lebih besar dengan cara mengeroyokinya. Jadi dia berkerumun untuk mengeroyokinya. Lalu semut tersebut dikenal dengan nama driver ant, safari ant, dan shafu. Mungkin teman-teman bisa cari ya di Google. Tadi saya soalnya sudah share, saya juga sudah melihat bentuk-bentuk semutnya. Jadi saya ya kurang lebih sudah mencari detail-detailnya lah. Nah, jenis semut itu semua merupakan pemburu yang sangat kuat dan sangat berinisiatif. Mereka memanfaatkan jumlah mereka yang sangat banyak untuk mengincar mangsanya. Jadi mereka itu bekerja sama untuk mengincar mangsanya dan mengeroyokinya. Nah, driver N ini atau semut ini itu pernah ditemukan membunuh bayi manusia loh bahkan. Aku pernah baca beritanya tadi itu, aku menemukan beritanya. Wow, ternyata cukup keren juga semut ini karena dia sekecil itu aja berkeroyokan bisa membunuh bayi manusia. Dan juga dia juga pernah membunuh kuda, mengeroyoki kuda. Bayangkan semut sekecil itu membunuh kuda atau bahkan manusia. Wow. Nah, semut ini itu juga membunuh apapun yang berada di dekat sarang mereka. Bahkan kalau ada 100.000 ekor binatang mati dalam sehari, itu karena koloni semut ganas ini. Nah,
Semut-semut ini tuh juga berpindah-pindah untuk mencari mangsanya, seperti serangga, laba-laba, kadal, ular, ayam, dan binatang lainnya. Terkadang mereka juga memanjat pohon dan menyerang burung di sarangnya. Wah, bayangkan ya, inisiatif dari semut ini. Ya, tapi kita bisa petik dari semut ini bahwa kita harus mempunyai inisiatif dalam kehidupan kita, sama seperti semut ini yang kecil itu pun tapi dia bekerja sama, teamwork, akhirnya dia berhasil membunuh mangsanya yang sebesar itu, apapun itu yang menjadi mangsanya. Bayangkan, keren bukan? Nah, itu yang kedua. Hal yang ketiga, kita juga bisa belajar dari semut bahwa kita harus mempunyai persiapan dan perencanaan, seperti yang tertulis di Amsal 6 ayat yang ke-8. Kita coba belajar dari, aku tadi sempat searching juga tentang semut Amazon. Mereka itu adalah sejenis semut yang suka memperbudak semut lain untuk dijadikan pekerjanya. Nah, sebelum menyerang, mereka akan mengobservasi terlebih dahulu serangan lawan. Setelah 2 hari, semut Amazon ini langsung menyerang. Dengan mudah mereka menaklukkan lawannya yang rata-rata telah panik dan tidak terorganisir sama sekali. Nah, teman-teman, dari dari semut ini kita bisa belajar juga bahwa kita harus punya persiapan dan perencanaan. Jadi jangan kita hanya bermalas-malasan saja, leyeh-leyehan, menggampangkan, atau bahkan mungkin kalau kebiasaan teman-teman sekarang kalau diberi tugas oleh guru, kalian malah mundur-mundur, kalian nggak punya persiapan, nggak punya plan, nggak punya perencanaan, nggak ngatur jadwal dan timing kalian dengan baik. Nah, dari semut ini kita bisa belajar tadi seperti yang aku jelaskan pertama, bahwa kita harus rajin dan pintar, lalu yang kedua harus punya inisiatif, dan yang ketiga kita punya persiapan dan perencanaan. Nah, ketiga hal ini tuh sangat sangat bersangkutan dan sangat sangat berhubungan lah. Jadi kalau kalian mau menyelesaikan tugas kalian, ataupun mungkin kebiasaan teman-teman mungkin karena diberi sering merasa seperti kok tugasku menumpuk sih, kok tugasnya banyak dari guru sih. Nah, itu mungkin ada karena kesalahan kalian, mungkin yang mengakibatkan kalian menyebabkan tugas kalian itu akhirnya menumpuk. Entah itu karena kalian mundur-mundur tadi, karena nanti ayo tak kerjain, nanti ayo, akhirnya tugas kalian itu yang sebenarnya pertama cuma satu, akhirnya jadi menumpuk. Nah, makanya itu kalian harus bisa punya persiapan dan perencanaan, mengatur jadwal dengan baik, dan kalian jangan mundur-mundur waktu. Tumbuhkan inisiatif di hati kalian agar kalian itu bisa mengatur timing kalian dengan baik. Dan terutama kalian juga harus rajin lah, jangan bermalas-malasan, enak-enakan tiduran, scroll TikTok, scroll IG. Nah, itu kebiasaan yang bisa membuat kalian jadi malah leyeh-leyehan dan malas-malesan. Dan untuk firman hari ini mungkin cukup sekian. Jadi pada intinya kita dari semut tadi juga bisa belajar banyak hal kan ya. Dari seekor semut kita belajar menjadi pribadi yang rajin dan pintar, lalu menjadi anak muda yang mempunyai inisiatif serta punya persiapan dan perencanaan yang matang. Aku mau kasih teman-teman ayat sebagai penutup dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur ya Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami bisa merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Tolong ya Bapa, ajarkanlah kami untuk kami tetap dapat mengatur waktu kami ya Bapa, agar kami tidak menjadi orang yang malas ya Bapa. Ajarkan kami seperti semut ya Bapa, yang selalu rajin dan mempunyai inisiatif, dan bahkan dapat mengatur dan memiliki perencanaan yang baik ya Bapa. Tolong ya Bapa, Engkau ubahkan hidup kami ya Bapa menjadi yang baru, agar kami menjadi orang yang lebih efisien dalam memanfaatkan waktu ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, sebenarnya kami tidak melakukan aktivitas kami, kiranya Engkau menyertai ya Bapak aktivitas kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman atas kesediaan waktunya untuk meluangkan waktu untuk renungan pagi pada pagi hari ini. Thank you teman-teman semua. Goodbye, God bless you.